Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 6 Universitas Islam Indragiri. Kali ini saya akan membahas mengenai masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah hasil karya cipta dari seorang manusia yang diterapkan ke dalam kehidupan sehingga muncullah suatu peradaban. Fungsi primer sekunder antara lain adalah sebagai tempat sholat, fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi politik, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pengembangan seni budaya. Ada 6 buah. Keenam fungsi masjid tersebut sekaligus merupakan fakta bahwa masjid merupakan pranata sosial dalam masyarakat Islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendasar. Fungsi yang pertama yakni sebagai tempat sholat. Telah banyak dimaklumi bahwa fungsi masjid yang pertama ialah sebagai tempat sholat. Sholat merupakan ibadah yang ritual khas. Begitulah kata Esposito. Bahkan ia memiliki tujuan etis dan sosial. Al-Quran mengaitkan sholat dengan bacaan tasbih, zakat, dan sabar. Selain itu, sholat dapat menjadi metode spiritualis yang sahih jika diiringi dengan banyak perilaku positif, seperti mengajak berbuat baik, mencegah jahat, membayar zakat, dan sebagainya. Secara harfiah, sholat memiliki makna menghubungkan, yaitu menghubungkan diri dengan Tuhan. Oleh karenanya, sholat bukan hanya berarti menyembah saja. Sholat seperti dikatakan Ghazalba adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan Tuhannya. Dalam pernyataan ini tersirat bahwa hubungan yang tercipta antara manusia sebagai makhluk dengan Allah Sang Maha Khalik adalah hubungan yang dinamis. Dalam sholat, orang Islam mencurahkan isi pemikiran rasa hatinya dan penciptaan yang dinyatakan sebagai pemujaan yang memuncak berisi kerinduan yang membakar jiwa. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Ia merupakan unsur yang membentuk tegaknya agama itu sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan berarti telah meninggalkan agamanya. Para ahli hukum fuqaha sepakat bahwa sholat dihukumi wajib bagi laki-laki maupun wanita muslim yang berakal dan telah balik. Ibadah sholat merupakan bentuk zikir untuk mengingat Allah dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saatnya berzikir dilakukan adalah pada saat waktu siang maupun malam. Dengan zikir, hati orang yang beriman akan lebih bercahaya. Hati akan memperoleh energi hidup menjadi tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Fungsi kedua yakni fungsi sosial kemasyarakatan. Seiring perkembangan zaman disertai perubahan pesat yang berpengaruh terhadap suasana dan kondisi masyarakat, fungsi masjid kemudian mengalami pergeseran akibat spesifikasi dan pembangunan. Apabila dulu masjid masih berperan multifungsi, maka sekarang sudah terprosesi hanya sebatas fungsi ibadah ritual saja. Salah satu fungsi masjid yang masih penting untuk diingat kembali adalah fungsi sosial masyarakat. Hal ini bisa diamati dari pengaruh sholat berjamaah. Tujuan umat Islam berkumpul di masjid ternyata tidak hanya untuk melaksanakan sholat semata. Dalam pertemuan tersebut muncul proses komunikasi, interaksi untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia terbatas oleh kekurangan sekaligus kelebihannya. Hal ini yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat satu sama lain, mengadakan interaksi untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Dari perkumpulan dan hubungan sosial itu kemudian berkembanglah menjadi suatu masyarakat yang berbasis kebudayaan, yaitu kebudayaan Islam. Kemajuan kebudayaan ini tergantung pada tingkat kebudayaan satuan sosialnya. Inilah fungsi sosial masjid sebagai tersirat. Sedangkan
Menurut Nuruzaman Siddiq menyatakan, peradaban kebudayaan merupakan dua kata yang bermakna beda. Kebudayaan bermakna akal budi yang bersifat batini. Akal budi inilah yang mendorong manusia menciptakan sastra, seni, dan sebagainya. Oleh karenanya, kebudayaan adalah salah satu pengaruh kehidupan manusia di bidang agama, filsafat, politik, ekonomi, moral, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Banyak perdebatan mengenai fungsi masjid sebagai pusat ekonomi. Pusat ekonomi yang dimaksud di dalam masjid ini adalah pengelolaan ekonomi masjid yang baik dan mencerminkan keseriusan masyarakat dalam tujuan utamanya, yakni memakmurkan masjid itu sendiri. Masjid sebagai titik sentral peradaban masyarakat Islam tidak mungkin memberdayakan masyarakat selama ia masih memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada jamaah. Kebudayaan ini diawali dengan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, hubungan bersifat saling menguntungkan di mana halaman masjid misalnya menjadi fasilitator aktivitas ekonomi. Contoh lainnya dengan memberikan pembinaan ekonomi kepada jamaah masjid yang ditindaklanjuti dengan pemberian modal adaan sebagian keuntungan menjadi kas bagi pembangunan dan pengembangan masjid. Dengan cara semacam inilah, masjid akan menjadi otonomi ekonomi dan tidak akan tergantung pada jamaah. Dalam fungsi inilah diperlukan sebuah mekanisme dan teknik yang lebih dikenal dengan manajemen yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam memperdayakan dan memakmurkan masjid yang dilakukan secara bersama baik oleh masyarakat maupun pengurus masjid yang khusus. Intinya, dengan manajemen yang handal, fungsi-fungsi masjid di atas, khususnya fungsi ekonomi dan akan membentuk paling sempurna. Ini akan menjamin kesejahteraan jemaat umat Islam. Fungsi keenam yaitu fungsi pengembangan seni dan budaya. Berbicara fungsi masjid sebagai fungsi pengembangan seni dan budaya, terutama seni arsitektur, sepertinya sulit dibantah. Sejak lama, lebih-lebih pada masa kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih spesifik, bahwa masjid merupakan simbol seni budaya Islam. Di berbagai negara muslim, nilai seni arsitektur khususnya lebih beragam dan variasi. Masjid Amir bin As di Fustat, Mesir, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Umayyan, Masjid Jami Al-Walid di Damaskus, dan Masjid Abdurrahman I di Cordova, Spanyol boleh disebut sebagai masjid-masjid yang memiliki citra seni yang tinggi dan memikat. Ekspresi seni yang dimunculkan dalam masjid, khususnya dalam seni arsitektur, sebenarnya tidak terlepas dari ekspresi manusia itu sendiri, yang merupakan makhluk dengan fitrah seni, cinta, dan keindahan. Dalam kajian filsafat, hubungan antara yang indah dan yang baik bermakna hubungan seni dan etik. Oleh karena itu, pada prinsipnya, cita rasa seni yang dimiliki manusia adalah penjiwaan terhadap keindahan suatu objek tersebut. Bisa bermacam-macam. Ia merupakan alam semesta dan juga bisa sebuah benda dan sebagainya. Seni bagi manusia adalah potensi dalam mengekspresikan keindahan dan untuk dinikmati. Kemampuan manusia dalam mengekspresikan seninya merupakan salah satu perbedaan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, jelas bahwa masjid dalam fungsinya sebagai sarana pengembangan seni budaya lebih berhubungan dengan faktor etika Islam itu sendiri. Seni Arabik dan kaligrafi Arab merupakan salah satu ekspresi keindahan yang dapat ditemui di masjid-masjid bersejarah. Dalam fungsinya inilah masjid memiliki peran sebagai simbol peradaban yang menyisakan berbagai bukti sejarah melalui ekspresi keindahan dan kebudayaan masyarakat Islam di masa lalu. Bagaimana dengan masa kini?
Fungsi seni dan budaya harus tetap dilestarikan dengan cara memberikan pemahaman secara menyeluruh dan manfaat seni dan budaya bagi pengembangan masjid. Itulah materi saya yang membahas mengenai masjid sebagai pusat kebudayaan Islam yang terdiri dari 6 fungsi masjid itu sendiri dalam masyarakat. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.